Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Hafid, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Seragi, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, yaitu guru sebagai pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai trilogi pendidikan, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membangun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan tujuan pendidikan adalah sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk mencapai keselamatan anak baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun
di Indonesia Timur. Selanjutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dalam menciptakan siswa yang memiliki karakter atau budi pekerti, saya bersama elemen sekolah tentunya senantiasa menerapkan budi pekerti yang menuntun anak dalam bertumbuh kembang menyesuaikan dengan lingkungannya dengan menerapkan 5S, pembacaan Al-Quran, sholat berjamaah, salam dengan Bapak Ibu guru saat berangkat sekolah, dan sebagainya. Lantas, bagaimana tantangan saya sebagai seorang guru matematika dalam menerapkan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Bagi sebagian besar siswa menganggap bahwa pelajaran matematika itu sulit. Oleh karena itu, saya berusaha menjadi seorang guru yang dapat mengubah mindset siswa agar lebih menyukai pelajaran matematika dan menjadikan pelajaran matematika yang menyenangkan. Beberapa hal yang saya lakukan adalah yang pertama, saya harus mengetahui alasan murid tidak suka dengan pelajaran matematika. Pasti ada alasan yang melatar belakanginya. Guru harus mengetahui mengapa murid tidak menyukai matematika. Kemudian menentukan metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, mengubah persepsi murid tentang pelajaran matematika. Selanjutnya, mengajarkan metode yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, mengaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian, meningkatkan kepercayaan diri anak. Selanjutnya, mengembangkan motivasi anak dan mengungkap fakta menarik tentang matematika. Beberapa hal tersebut saya lakukan untuk meningkatkan minat siswa terhadap matematika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.